kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kembali Tuhan saat pagi ini kami boleh datang kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Bapa, singkapkan segala yang terselubung dari firman-Mu. Buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Dan buat Tuhan kami mampu untuk Tuhan boleh melakukannya dalam kehidupan kami supaya kami tidak berdosa kepadamu. Ini keberadaan kami ya Bapa, kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami, hati, pikiran kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Lingkupi kami dengan kasih-Mu Bapa. Kiranya kasih karunia-Mu memampukan kami untuk kami boleh Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami ini. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat pagi ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Nats saya ambil di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sesama kita manusia bukanlah musuh kita yang sebenarnya. Sekalipun mungkin terjadi salah paham, terjadi pertentangan, perselisihan, perbedaan baik budaya, suku, agama, dan lain sebagainya. Apapun bentuknya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi hal yang sebenarnya, kita sedang berhadapan, kita berperang, berjuang melawan kuasa-kuasa kegelapan, iblis dan antek-anteknya, roh-roh jahat yang tidak kelihatan. Tujuannya adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita manusia. Kita harus percaya dengan suatu keyakinan yang teguh bahwa segala kuasa ada di tangan Tuhan. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Jadi saudara, yang memegang kendali, yang memegang kuasa baik di surga maupun di bumi ini adalah Allah sendiri. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi dunia ini bukanlah milik iblis, tetapi dunia ini adalah milik Allah. Dunia dan seisinya berada di tangan Allah. Hanya Allah yang telah menciptakan dunia ini, dan Allah menggenapi rencananya atas dunia ini, yaitu untuk mengembalikan posisi manusia berdosa dan dijadikan sebagai manusia baru, ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi iblis hanya menguasai dunia ini, tetapi Allah lah yang memilikinya. Karena iblis mendapatkan kekuasaan atas dunia ini karena telah menipu dan memperdaya serta merampasnya dari manusia, yaitu manusia Adam dan Hawa. Tapi karena Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya yang telah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah sendiri, sehingga Allah
berkehendak untuk menolong, untuk menyelamatkan manusia dari kejatuhannya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Iblis terus-menerus mendakwa, mengingatkan Allah akan kesalahan manusia. Siang dan malam iblis mendakwa manusia bahwa dosa dan kesalahan manusia adalah dosa yang sama yang sudah diperbuat oleh iblis, yaitu dosa ketidaktaatan akan perintah Allah dan keinginan untuk menyamai Allah yang maha tinggi. Dan perlu kita ketahui, saudara, iblis memakai kasih karunia Allah yang diberikan kepada manusia, itu dijadikan oleh iblis sebagai alasan untuk melawan Allah. Karena Allah tidak menyediakan keselamatan bagi iblis. Tidak ada pengampunan dosa bagi iblis. Tetapi Allah telah menyiapkan api neraka untuk iblis dan semua pengikutnya dilemparkan ke dalam neraka kekal, yaitu pada kesudahan zaman. Saudara, Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini sebagai penggenapan janji Allah, yaitu ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini telah menggenapi janji Allah yang sudah dijanjikan kepada manusia. Tuhan Yesus telah memberikan hidupnya untuk menebus jiwa manusia. Dan harga yang Tuhan Yesus berikan, harga bayarnya adalah penderitaan dan kematiannya yang tidak dapat digambarkan atau tidak dapat dinilai menurut ukuran kita manusia. Inilah peperangan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Peperangan terhebat yang tidak ada yang menyamainya, yaitu untuk mengalahkan setan dan antek-anteknya. Dengan kematiannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus merelakan dirinya menanggung sengsara demi keselamatan jiwa manusia. Inilah pekerjaan penebusan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus dan sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan penebusan dosa di atas kayu salib, maka Tuhan Yesus telah mematahkan ikatan rantai dosa. Kuasa iblis sudah dihancurkan. Oleh sebab itu, iblis adalah bagaikan macan ompong. Iblis sudah tidak mempunyai kuasa lagi atas orang-orang yang percaya. Dan iblis sudah tidak berani mendakwa orang-orang tebusan Allah. Mengapa, saudara? Karena apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat di atas kayu salib sudah diperhitungkan oleh Allah, bahwa seolah-olah kita sendiri yang melakukannya. Puji Tuhan, ini adalah suatu keistimewaan dan ini yang patut kita percayai dengan iman yang sungguh kepada Allah. Yang manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, takluk di bawah kekuasaan dan pemerintahan iblis. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya, kita sudah berada di bawah otoritas Allah, secara mutlak di bawah otoritas Tuhan Yesus. Ini adalah kemenangan yang sudah menjadi milik kita.
bahwa kita sudah terbebas dari iblis, karena kuasa iblis sudah dikalahkan, kuasa iblis sudah dipatahkan dan dihancurkan oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini yang perlu kita pahami sebagai orang-orang yang percaya. Kalau tidak, maka iblis akan mengambil kesempatan itu untuk menguasai kehidupan kita, untuk memperdaya kita, bahkan supaya kita menjadi budak dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita mengambil otoritas yang sudah Allah sediakan bagi kita sebagai anak-anak Allah, untuk kita mendekat kepada Allah, supaya kita menjadi milik Allah, supaya kita berkemenangan di dalam setiap masalah, problema hidup yang kita alami di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita menjadi orang-orang yang percaya, bukan berarti kita terbebas dari masalah pencobaan di dalam kehidupan ini. Bukan berarti bahwa Allah itu jahat, bahwa Allah itu tidak peduli dengan kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus lebih menderita daripada kita. Tuhan Yesus dihina, dilodai, dicaci maki, difitnah, dipermalukan, diberi mahkota duri, memikul kayu salib yang sangat berat. Kita di dalam penderitaan kita belum sampai mencucurkan darah, tapi Tuhan Yesus sudah menanggung segala beban masalah kita di atas kayu salib. Kalau kita merelakan diri kita menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan kita, dan kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, maka beban masalah kita akan menjadi ringan. Karena Tuhan Yesus yang sudah menanggung beban masalah kita di atas kayu salib. Dan jangan sampai kita menyalahkan Allah dengan masalah kita. Seberat apapun masalah kita, jangan kita menyalahkan Allah. Karena ini yang menjadi keinginan iblis, supaya kalau manusia mengalami pencobaan, mengalami permasalahan, keinginan iblis adalah supaya manusia menyalahkan Allah, bahwa Allah di balik semuanya itu, padahal iblis yang telah mencobai kita. Karena Allah justru memberikan, menyediakan kepada kita jalan keluar dari setiap percobaan yang kita alami. Jadi saudara, bagaimana cara kita menghadapi tipu daya iblis di dalam kehidupan kita? Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Di dalam Yesaya 43. Tetapi beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Saudara, ini adalah firman Tuhan bagi kita sekalian, bahwa kita ini kepunyaan Tuhan. Allah sudah memanggil kita dari sejak kita berada di dalam kandungan kita. Bahkan sebelum kita terbentuk di dalam kandungan ibu kita, Allah sudah memanggil kita. Adalah lebih baik bagi kita untuk kita mendekat kepada Allah. Karena di dalam Tuhan saja ada perlindungan. Kita bisa mencontoh dari kehidupan Ayub. Bagaimana iblis sudah menghabiskan segala harta benda Ayub.
membinasakan anak-anak Ayub. Bahkan Ayub sendiri mengalami sakit penyakit yang begitu luar biasa. Tetapi Ayub tetap memandang kepada Tuhan. Di dalam bibir mulutnya tidak pernah sedikit pun menyalahkan Tuhan. Sekalipun penderitaan yang dialaminya sangat berat secara manusia. Tetapi karena Ayub tetap memandang kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tidak mau menyalahkan Tuhan di dalam segala penderitaannya, maka Allah sendiri yang membela Ayub. Allah sendiri yang memulihkan keadaan Ayub. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Kita harus tahu, kita harus percaya kepada Allah kita yang sudah memanggil kita. Bahwa kita ini adalah kepunyaan Allah sendiri. Maka Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan melindungi kita. Apapun yang menjadi ketakutan kita. Kalau kita mendengar berita-berita yang menakutkan tentang sakit penyakit apapun bentuknya, tetap kuatkan hatimu kepada Allah. Sebab rasa takut itu bukan berasal dari Allah. Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu sebabnya saudara, kita harus mengetahui bahwa kalau ketakutan masih menyerang di dalam kehidupan kita, masih kita alami di dalam kehidupan kita, itu berarti kita sedang diserang oleh iblis. Karena peperangan kita bukan melawan manusia, bukan melawan darah dan daging, tapi itu semua adalah tipu muslihat iblis untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Jadi untuk kita mengatasi segala tipu daya iblis, satu-satunya cara adalah kita harus mendekat kepada Allah. Maka iblis akan lari daripada kita. Tuhan berkata, aku ini jangan takut. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita harus berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima saat pagi ini, Bapa. Kiranya Tuhan Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menghidupkan setiap perkataan firman-Mu di dalam hati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu.
Terima kasih Bapa, terima kasih buat pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Buat kami senantiasa mendekat kepadamu, karena hanya di dalam Engkau saja ada perlindungan, di dalam Engkau saja ada kekuatan, sehingga di dalam kehidupan kami boleh berkemenangan hari lepas hari, bahkan sampai pada kesudahan zaman, sampai Engkau datang kembali pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Haleluya, amin.